Kominfo periode 2019-2024 pada Kabinet Indonesia Maju. Pada periode sebelumnya, Rudiantara juga telah menitipkan sejumlah program yang belum ia realisasikan selama periode ia menjabat. Seperti diantaranya konsolidasi operator hingga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sebagai Menteri Kominfo baru, Johnny G. Plate akan menghadapi tugas berat untuk segera menuntaskan permasalahan teknologi informasi di Indonesia dalam waktu 5 tahun ke depan. Pada sambutan saat prosesi serah terima jabatan yang diadakan di Gedung Kominfo 23 Oktober lalu, Johnny G. Plate mengajak seluruh ASN Camp Kominfo untuk berpegangan tangan menjalankan kepemerintahan sesuai amanat yang ada di undang-undang. Dari dua bagian yang perannya harus kita lakukan secara berimbang. Yang pertama fungsi komunikasi, dulu dibilang Kementerian Penerangan. Ya, komunikasi kebijakan negara, kebijakan pemerintah. Ini sangat dibutuhkan agar rakyat bangsa kita mengetahui kemana arah gerak yang pemerintah, kemana arah kebijakan pemerintah, agar mereka bisa mengambil bagian langsung di dalamnya, bukan sebagai penonton. Jangan sampai masyarakat, rakyat tidak tahu kemana gerak langkah pembangunan. Tim Liputan JPR TV melaporkan. Itu kurang lebih teknik observasi yang dilakukan. Jadi kita lihat si narsumnya ngomong apa, dan biasanya kalau misalnya kita udah turun ke lapangan ada sih kendala. Tidak akan mungkin 100% tidak ada kendala, karena kayak misalnya teman-teman lihat tadi di acara ada doorstop, ada banyak orang, dan kita harus tahu kebutuhannya apa, outputnya seperti apa. Tetap 5W1H dan udah disiapin dari awal sebelumnya. Nah, kita masuk ke teknik yang kedua, wawancara. Nah, kalau misalnya wawancara ini, ya seperti kita tahu wawancara yang langsung yang ngobrol sama si narasumbernya ya. Cuman kalau misalnya wawancara sendiri ada dua. Ada wawancara langsung dan tidak langsung. Wawancara langsung nih bisa ketemu langsung sama narasumbernya, wawancara tidak langsung bisa via Zoom, atau mungkin kirim email, atau kasih draft pertanyaannya, nanti tinggal dijawab sama si narasumbernya sih. Jadi ada wawancara langsung, ada juga wawancara tidak langsung. Nah, wawancara sendiri ada jenis-jenisnya ya. Ada mulai dari wawancara berita, mulai dari wawancara pribadi, wawancara eksklusif. Wawancara berita nih, wawancara kebanyakan doorstop, atau mungkin pas ada berita, ada acara, kita langsung mendatangi acara itu untuk ngobrolin isi acaranya akan seperti apa, programnya akan seperti apa. Kalau misalnya wawancara pribadi ini yang investigatif tadi, wawancara in-depth, jadi lebih personal, lebih pribadi pembahasannya. Terus ada wawancara eksklusif. Wawancara eksklusif nih nggak semua orang bisa akses sih, jadi nggak semua media bisa ketemu, jadi emang eksklusif buat beberapa high profile juga mungkin. Terus ada wawancara sambil lalu. Wawancara sambil lalu nih kadang kita butuh berita apa, tapi si narsumnya lagi di acara ini. Nah, kita datengin narsumnya untuk ngobrolin topik yang pengen kita tanya, bukan tentang acara yang dia lagi datengin sih. Terus ada wawancara jalanan ini, Vox Pop. Terus ada wawancara tertulis. Dan doorstop. Doorstop ini yang biasa kita lihat di TV-TV ya, di liputan-liputan di media-media. Dan yang ketiga ada riset data. Teknik ini riset data disebut juga studi literatur dan riset dokumentasi. Jadi wartawan tuh ngebuka arsip-arsip, buku atau referensi terkait dengan berita yang akan ditulisnya. Jadi dalam memilah bukti, semua indera kita harus terlibat untuk memilah mana yang berarti dan tidak berarti untuk mendukung suatu peristiwa. Riset data termasuk mencari latar belakang informasi yang bisa memperkaya sebuah tulisan atau berita sih. Jadi emang kurang lebih contohnya kayak gini sih, tentang PT KAI. Setiap tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Menjadi salah satu moda transportasi pilihan. Bagaimana sejarah lahirnya kereta di Indonesia? Yuk, kita kenali sejarahnya. Sejarah perkereta apian di Indonesia dimulai pada zaman tanam paksa tahun 1830. Untuk mempermudah distribusi komoditas, muncullah ide pembangunan rel kereta api. Pencangkulan pertama dilakukan di jalur kereta api Semarang-Forstenland dan dimulai dari Solo sampai Yogyakarta, Desa Kemijen, oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Baron Slot van der Bijl tanggal 17 Juni tahun 1864.
Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di beberapa daerah seperti di Aceh pada tahun 1876, Sumatera Utara tahun 1889, Sumatera Barat tahun 1891, Sumatera Selatan tahun 1914, dan Sulawesi tahun 1922. Kemudian, tahun 1942 pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkereta-apian Indonesia diambil alih Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokyuku atau Dinas Kereta Api. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, beberapa hari kemudian melakukan pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung tanggal 28 September tahun 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Di tahun 1953 terjadi perpindahan era lokomotif uap ke lokomotif diesel. Sedangkan di tahun 1963, lokomotif diesel berubah menjadi lokomotif diesel hidraulik dan berganti menjadi lokomotif diesel elektrik. Hingga tahun 2000-an, kereta api di Indonesia menggunakan armada komputerisasi dalam lokomotif dengan PT Kereta Api Indonesia Persero sebagai pemiliknya. Selanjutnya, untuk mengembangkan KRL Jabodetabek pada tahun 2008, dibentuk anak perusahaan PT KA yakni PT KAI Komuter Jabodetabek yang fokus pada pengoperasian jalur kereta listrik. PT KCJ mulai proyek modernisasi angkutan KRL pada tahun 2011 dengan menyederhanakan rute yang ada menjadi 5 rute utama. Proyek ini dilanjutkan dengan renovasi, penataan ulang, dan sterilisasi sarana dan prasarana termasuk jalur kereta dan stasiun kereta. Kemudian, di tahun 2013, PT Kereta Api Indonesia dan PT Angkasa Pura II menghadirkan sebuah layanan transportasi publik berbasis railway bernama Kereta Api Bandara. PT Railing berhasil mengoperasikan Kereta Api Bandara Kuala Namu sebagai kereta api bandara pertama di Indonesia pada 25 Juli 2013. Setelah 3 tahun kereta api bandara Kuala Namu bertumbuh, PT Railing menghadirkan kereta api bandara baru di ibu kota negara yaitu Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta. Kereta api Bandara Soekarno-Hatta akan melayani rute Manggarai sampai dengan Bandara Soekarno-Hatta sepanjang 36,3 km. PT KAI akhirnya berhasil menyelesaikan pembangunan kereta bandara pada awal Desember 2017 yang terdiri dari 10 rangkaian dengan kapasitas total 272 penumpang. Setelah adanya kereta bandara, Indonesia mengukir sejarah baru dengan membangun moda transportasi modern bernama Mass Rapid Transit dan Light Rail Transit sebagai sebuah sistem transportasi transit cepat dengan menggunakan kereta rel listrik yang dimulai pada tahun 2017. Pada 1 Agustus 2018, LRT pertama di Indonesia mulai beroperasi di Palembang dengan panjang jalur 23 km. Setelah itu dilanjutkan dengan LRT di Jakarta Utara sepanjang 5,8 km. Kemudian pada Maret 2019, pengoperasian Mass Rapid Transit menjadi awal sejarah pembangunan jaringan terpadu yang merupakan bagian dari sistem transportasi massal DKI Jakarta. Ke depan, Indonesia kembali mengembangkan transportasi publik yaitu dengan melanjutkan pembangunan Mass Rapid Transit dan Light Rail Transit hingga terintegrasi ke berbagai penjuru kota Jakarta. Tidak hanya itu, Indonesia juga akan mengembangkan kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini proses pembangunannya sudah mencapai 32% dan ditargetkan beroperasi tahun 2021. Demikianlah cerita singkat sejarah perkereta-apian Indonesia. Yuk Sohib, jelajahi seluruh destinasi di Indonesia dengan naik kereta. Nah itu ya teman-teman, itu yang kita produksi bareng indonesiabaik.id, ngebahas tentang PT KAI Indonesia. Dan sebenarnya para praktisi wartawan atau wartawan umumnya sebenarnya sependapat. Nggak ada kiat mutlak wawancara jurnalistik, tapi setiap wartawan memiliki teknik atau trik atau cara tersendiri guna menemui atau mungkin memancing narasumbernya untuk berbicara ya, atau mungkin untuk
membuat sebuah berita itu sendiri. Cuman secara umum teknik wawancara meliputi 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pasca wawancara itu tadi. Jadi kita masuk ke tahap news writing nih sekarang. Karena beritanya udah dapet, persiapannya udah, beritanya udah dapet, data-datanya udah dapet, udah wawancara, kita masuk ke tahap news writing. Udah setelah data terkumpul, wartawan menulis naskah berita atau melaporkannya di media tempat dia bekerja. Wartawan televisi atau radio biasanya ngelaporinnya secara live sih. Jadi ada juga reportase live report langsung di lapangan. Berita yang baik, seperti yang saya bilang sebelumnya, harus memenuhi unsur berita 5W1H, what, who, where, when, why, dan how. Mungkin teman-teman juga bisa improve sih pas lagi wawancara si narasumbernya itu, mulai dari dengan dampak, kendala, tantangan, dan solusinya. Jadi untuk nambal durasinya ya sih. Jadi outputnya akan membentuk sebuah transkrip untuk dibuatkan narasi sesuai dengan framing dan redaksi yang dibutuhkan si medianya itu sendiri. Kurang lebih ini ya transkripnya. Ini transkripnya kekecilan nih tulisannya. Jadi kalau misalnya saya bacain sedikit, ini sebenarnya transkripnya isinya tentang pengantar presiden pada rapat terbatas laporan tim gugus tugas COVID-19 melalui video conference pas tanggal 19 Maret 2020 sih. Jadi kurang lebih ini bentuk press release atau transkripnya. Kita masuk ke tahap news editing, kita udah dapat transkripnya, terus kita jadi naskah berita. Naskah berita yang udah ditulis kita sunting lagi dari segi redaksional, mulai dari bahasa dan isi substansi dari berita tersebut. Di tahap ini itulah dilakuin perbaikan kalimatnya, sistematika penulisan dan substansi naskah, termasuk pembuatan judul yang menarik sesuai kebutuhan si media itu sendiri. Balik lagi ke kebutuhan medianya di awal seperti apa, bahkan di awal seperti apa butuhnya bisa juga di news editing ini bisa berubah point of view beritanya. Di media cetak sendiri, penyuntingan juga termasuk pemotongan sih untuk menyesuaikan panjang naskah dengan space atau kolom yang tersedia. Nah, ini kurang lebih narasi atau mungkin naskah berita yang kita buat tentang PT KAI Indonesia tadi sih. Jadi isinya ini saya isi dengan voice over. Voice over, kalau misalnya teman-teman lihat tadi di video ada suara saya, itu saya voice over dari poin-poin yang udah dibuat jadi naskah berita seperti ini sih. Kurang lebih formatnya kayak gini, kurang lebih formatnya sama sih. Struktur beritanya sama, ada tema, tanggal, judul, pesan utama dan bridging, terus sumber datanya. Cuman memang di setiap media tuh beda-beda. Tapi intinya isinya tetap sama gitu, struktur beritanya tetap sama. Nah tadi seperti yang saya bilang ada voice over. Voice over sendiri ada teknik-tekniknya juga sih. Kalau misalnya ini biasa dipakai untuk iklan-iklan atau mungkin untuk dubbing, dubber di sebuah produksi konten. Ada 3 teknik, ada tone suara up, ada tone suara middle, dan tone suara deep sih. Jadi kalau misalnya untuk berita itu biasanya pakai tone suara middle. Jadi kalau misalnya untuk berita-berita yang lain atau yang nyantai gitu, dia pakai tone suara up, dan tone suara deep biasa untuk narasi yang lebih mendramatisir gitu. Jadi beritanya ada isi dramanya sedikit untuk naikin mood beritanya sendiri. Nah setelah semua selesai, udah di dubbing, udah ditulis naskahnya, udah dibuat semuanya udah siap. Kita masuk ke proses editing. Di proses editing udah selesai, di supervisi atau quality control, dikasih ke produser, udah proper belum, udah sesuai belum beritanya. Terus kita kasih ke divisi yang ngedistribusiin beritanya itu. Bisa jadi ke media sosial, bisa jadi ke dicetak atau mungkin ditayangkan ke satelit. Nah itu aja mungkin materi yang bisa saya share, bisa didiskusin. Mungkin setelah ini ada sesi perayaan. Mungkin teman-teman bisa juga pengen ngobrol bareng sama saya, bisa cek ke Instagram saya @medanials. Bisa juga cek podcast saya di bit.ly /techpodcast, Talkative Conversation Podcast, dan email saya tengkuadrian@gmail.com. Oke, saya kembaliin ke Mbak Messi. Mbak Messi, terima kasih banyak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang produksi konten reportase, reportase, liputan reportase. Jadi dengan konten reportase ini mungkin nanti bisa maksudnya dipraktekkan mungkin ya Kak ya? Bisa dipraktekin, bisa.
Nah, dan ini ada beberapa pertanyaan, masuk aja langsung ke pertanyaan ya Kak ya. Boleh. Apa tuh pertanyaannya? Jadi, bagaimana cara redaksi judul yang kita buat menarik Kak? Itu gimana caranya supaya bisa mengerti, bisa itu sama khalayak, gimana cara menariknya gitu. Cara menulis judul yang menarik ya. Sebenarnya Ya. kita harus tahu boundaries-nya dulu sih. Karena kalau misalnya di GPRTV.id sendiri, kalau misalnya kita nulis judul nggak boleh sembarangan juga. Meskipun udah ada arahan tolong yang menarik atau mungkin bisa clickbait gitu. Teknik-tekniknya banyak sih. Kalau misalnya teman-teman lihat, menarik tuh bukan cuman caps lock, judulnya itu caps lock apa segala macam yang viral terus tanda seru banyak apa segala macam, nggak juga. Cuma kan tergantung outputnya. Ini judulnya di tulisan, apakah di thumbnail atau cover si redaksi itu atau untuk di CG-nya itu sih. Jadi emang ada tergantung kebutuhannya seperti apa gitu. Tekniknya kayak misalnya contohnya, saya pernah produksi filler reportase tentang balikan yuk. Jadi intinya saya disuruh buat ini sih, buat konten buat tentang setelah pilpres kan itu rame tuh. Jadi kita ngademin, udah ada keputusannya juga, udah dari keputusan MK, jadi kita buat, ya nggak bisa ya. Untuk ngenenangin berita-berita yang ada di media sosial. Jadi saya buat konten judulnya Balikan Yuk. Kalau misalnya dilihat kan Balikan Yuk itu pasti hubungan ya apa segala macam ya. Cuman di isi berita itu saya buat narasinya tentang kita rujukan setelah kita rame ya, rujukan ya. Bahasanya rujukan ya. Iya. Kita kembali lagi ke suasana yang adem ayem gitu setelah sebelumnya kita ramai ngobrolin tentang Pilpres 2019 kemarin sih, jadi gitu. Oh, jadi kalau kayak misalnya kunci kalau misalnya hal yang menarik tergantung ya. Kalau misalnya menarik buat saya kan belum tentu menarik buat ke si penonton atau mungkin si pembacanya itu ya. Jadi emang boundariesnya kita harus tahu dulu nih sampai mana dan kebutuhannya apa, framingnya kita nggak boleh ngelewatin apa nih. Jadi kita harus tulis batasannya akan seperti apa gitu sih. Oh, jadi kayak kebutuhan misalnya isi berita itu apa, dan isi berita itu kan kayak bukan isi berita sih, kayak judulnya itu kan menentukan apa itu isi beritanya ya. Jadi kayak kayak kita tuh bikin semenarik mungkin judul beritanya, karena judul berita itu satu yang dilihat sebelum membaca isi beritanya gitu ya kayak. Ya benar-benar. Jadi kalau misalnya sebenarnya berita yang lihat menarik atau nggak menarik itu sebenarnya bukan cuma dari judulnya sih, mulai dari looks beritanya. Kalau misalnya di cara penulisan kan kita harus bisa dilihat juga kan foto-foto yang dimuat di situ. Jadi kalau misalnya menarik looksnya, isinya menarik, pengen kita baca gitu, ya orang pasti tertarik aja sih sama berita ya. Oke, Kak. Jadi emang di package secara sedemikian rupa sebelum kita ke lapangan sih. Jadi udah ada gambaran duluan nih, nanti isinya akan seperti apa. Itu kita balik tadi ke tahap yang paling pertama tadi. News planning tadi sih. Karena di GPRTV sendiri, sebelum kita buat berita, kita brainstorming dulu sih. Ini mau bahas apa, outputnya seperti apa. Nanti apa do and don'ts-nya. Jadi emang kita harus udah siapin dari sebelum berangkat kita bikin berita. Jadi kalau misalnya buat berita yang menarik, saya nggak bisa ngejamin juga itu bakal menarik, bakal works juga ya. Cuman yang seperti yang saya bilang tadi, menarik bukan cuma dari judul tapi dari isi. Kalau misalnya berisi dan menarik dari mulai looks beritanya ya, pasti orang tertarik ya sih sama beritanya. Nggak harus viral. Ini. Gitu. Nggak harus gitu juga ya. Ya, cuman memang ya realitanya kalau misalnya kita lihat nggak nutup mata ya banyak media-media di luar sana yang make treatment seperti itu ya. Cuman ya di GPRTV.id nggak nyaranin seperti itu sih. Karena kan kita kan TV pemerintah. Oke, lanjut ya Kak.
Boleh. Ini ada pertanyaan dari Hana Suryadika. Hai Dia Mbak Ana. ia menanyakan apakah GPR TV TV ruang lingkup lingkungannya liputannya termasuk kegiatan K atau L lainnya. Apakah dalam proses liputannya juga meliput hot news atau hanya berita yang sudah dipersiapkan redaksi saja? Oh, oke. Jadi sebenarnya di GPRTV.id itu sebenarnya kan TV agregator ya. Jadi kita ngumpulin beberapa source kementerian lembaga, karena kalau misalnya teman-teman lihat di kementerian lembaga tuh udah pada buat konten. Dan di Diskominfo sendiri, di daerah-daerah sendiri udah juga mulai buat konten produksi, upload ke YouTube. Nah, tugas GPRTV.id ngerajutnya jadi satu program. Jadi kita kumpulin resource-nya, kita jadiin satu program, mulai dari ada Indonesia Update, ada Mozaik Indonesia, ada dari Istana. Nah, itu konten-konten dari kementerian lembaga dan juga dari teman-teman di daerah, mulai dari ada programnya Halo Selebes, ada Halo Sumatera, ada Halo Jawa, ada Halo BMNP, ada Halo Ibu Kota. Nah, itu konten-konten dari teman-teman di instansi pemerintahan daerah. Tapi ada juga yang kita produksi. Kalaupun dia kegiatan atau mungkin kunjungan, kita nggak ngeliputin kunjungannya sih. Kita ngebahas, kita framing sedemikian rupa programnya. Jadi kalau misalnya di setiap kegiatan itu kan selalu ada programnya. Iya. Nah, programnya apa? Nah, itu yang kita ulik gitu. Jadi nggak cuman seremoni doang gitu. Berarti selalu dipersiapkan segala sesuatunya ya Kak pastinya. Ya benar. Tetap kita koordinasi sama produser saya, koordinasi sama supervisor kita di redaktor kita juga sih. Dan lanjut dari Nimade, ini ada pertanyaan, kalau misalnya dalam wawancara via Zoom terkendala siaran di tengah-tengah wawancara, bagaimana cara mengakalinya? Mungkin nggak cuma via Zoom doang kali ya Kak? Iya benar. Sebenarnya nggak cuma via Zoom aja sih, banyak platform yang tersedia secara gratis juga, ada Google Meet, ada juga dari video call juga bisa sih sebenarnya. Kalau misalnya narasumbernya bersedia, jadi kita tinggal sediain catatannya sih, catatannya kita catat di situ apa aja yang dijawab gitu. Jadi nggak cuman ngandelin recorder atau mungkin dari Zoom kan bisa nge-record juga ya. Cuman kalau misalnya dari video call atau mungkin telepon bisa juga kita satu untuk telepon, satu untuk HP, satu lagi kita pinjam untuk nge-record pembicaraannya, terus kita jadiin transkrip, kita tulis di satu notebook ini sih jawaban-jawabannya gitu. Jadi seperti itu ya Kak. Terus kalau misalnya ada pertanyaan dari Eli Sapitri, bagaimana teknik secara audio melalui mikrofon dengan alat sederhana sewaktu reportase lapangan dengan mengurangi suara-suara yang mengganggu di sekitar lingkungan saat reportase. Oh, noise-nya gitu ya kayak. Mungkin tekniknya. Kalau tekniknya ini. Jadi sebenarnya nggak ada teknik yang khusus sih. Jadi emang tergantung spek dari handphone atau mungkin dari audio recordernya masing-masing. Cuman memang kalau misalnya untuk dilihat dari tekniknya, di lapangan sendiri tuh banyak banget kendalanya, mulai kayak contohnya misalnya doorstop ya. Doorstop tuh kan rame tuh para wartawannya, jurnalisnya. Jadi emang kalau misalnya tekniknya nggak ada teknik khusus ya, yang paling ya kita harus berebut paling depannya sih. Jadi emang makanya itu kenapa kita harus datang tepat waktu. Jadi kita tahu, kita bisa baca situasinya dulu seperti apa. Jadi kita bisa nempatin diri kita harus di mana nih. Narsumnya di mana, koordinasi ke penyelenggara acaranya di seperti apa, dia narasumbernya di mana dan segala macam. Ya kita tinggal deketin aja sih. Sedekat mungkin, tapi jangan sampai deket sampai muka juga ya. Karena saya juga pernah kejadian ada narasumber yang ngedorong sedikit sih. Jadi emang juga jaga jarak. Kita nggak bisa apa ya? Ya paling meminimalisir sih. Meminimalisir tergantung spek HP-nya seperti apa. Cuman memang kalau misalnya audionya kurang, bisa masuk ke di editing, itu bisa di pretelnya sih. Tapi kan nggak mungkin HP sekarang kan nggak canggih-canggih ya, bisa nge-record kan setidaknya bisa mulus lah, bisa kedengeran gitu. Kecuali speaker dia atau audio dia rusak ya. Jadi kalau misalnya ditanya teknik yang khusus seperti apa, nggak ada teknik khusus yang spesifik. Cuman kalau misalnya memang udah noise, rame, banyak orang, ya paling deket sedekat-dekatnya sih sama si narsumnya, atau mungkin minta izin dulu ke narsumnya, Pak mohon izin ini saya pakai HP
boleh sedikit dekat ya Pak ya, gitu sih. Oke. Lanjut ya Kak. Ini Yap. ada pertanyaan dari Kak Dani Prayogo. Dia bertanya, kayak mau ngomongin GPR TV dulu nih. Mungkin nggak banyak orang yang tahu tentang GPR TV. Dia bertanya kepanjangan dari GPR TV itu apakah kemudian apa ada channelnya seperti TV-TV yang lain, karena saya baru mengetahui GPR TV. Oh, oke. Kalau misalnya untuk channelnya bisa dicek sebentar saya buka dulu ya. Satelitnya. GPR TV sendiri namanya Government Public Relation Television sih. Jadi yang seperti yang saya bilang sebelumnya, GPR TV ini di bawah DJKP, di Direktorat Pengelolaan Media, di bawah Subdit Audiovisual dan Media Sosial Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita TV pemerintah, kita juga ada sosmednya, mulai dari Instagram gprtv.id, bisa dicek teman-teman, silahkan. Untuk di YouTube sendiri ada GPR TV ID. Di situ juga live stream. Jadi satelitnya nayangin apa di live stream itu juga bisa dilihat tayangannya sesuai dengan di satelitnya seperti apa gitu sih. Jadi kalau misalnya di satelit bisa dicek sebentar saya lihat dulu nih. Karena kalau misalnya saya sebutin angkanya salah kan bisa berapa ya. Nah, bisa dicek di satelit Telkom, frekuensinya 3745, simbol rate-nya 4545, polaritasnya horizontal. Dan di YouTube-nya di gprtv.id. Kita juga punya website-nya gprtv.id, dan medsosnya bisa dicek yang saya bilang tadi di Instagram gprtv.id, semuanya udah di situ tuh. Nah, seperti itu ya Kak Prayogo, semoga pada tahu. Dan ini ada pertanyaan lagi nih Kak, kalau misalnya membuat suatu berita itu, kira-kira waktu yang efektifnya itu durasinya berapa lama gitu ya Kak? Durasi yang efektif ya? Iya. Durasi efektif kalau misalnya untuk reportase sendiri kan ini kan berita panjang ya, jadi berita panjang isinya jangan cuma wawancara sih. Makanya tadi kalau misalnya teman-teman lihat di contoh berita yang kita produksi di GPR TV, ada voice over, ada wawancara, ada juga data-data yang ada grafis, ada motion grafis yang kita tampilin sih. Jadi kalau misalnya untuk durasi yang efisien ya, kalau misalnya di GPR TV sendiri untuk berita 30 menit sampai 1 jam. Tapi kalau misalnya untuk berita-berita pendek kayak gitu, kita biasanya 5 menit, 3 menit sih. Jadi nggak terlalu panjang juga, yang penting isinya sih. Oke. Jadi nggak cuma wawancara doang, nggak cuma satu narasumber, jadi ada banyak narasumber, ada narasumber pokok, ada juga yang narasumber yang kita tambah-tambahin, mulai dari yang kayak saya bilang tadi ada Vox Pop, ada masyarakat, opini mereka tentang topik yang kita bahas itu sih. Jadi ada berimbang lah gitu isi beritanya. Oke, yang penting isi beritanya itu dapat ke masyarakat ya Kak ya? Ya, benar. Dan lanjut, kalau untuk misalnya mengatasi situasi kondisi lagi lagi ada wawancara atau lagi liput berita, itu kayak ada seperti kendala hujan, banjir, terus sedangkan berita yang harus segera tayang pada keesokan. Jadi kayak ada kendala pada hari ini untuk meliput berita, tapi beritanya itu akan tayang esok harinya tuh Kak. Itu gimana cara menghandle? Coba Mbak lebih spesifik dulu nih, kasih kendalanya apa dulu nih? Ini saya kasih kendalanya jawabannya. Hujan atau banjir kayak gitu. Hujan atau banjir ya, hujan atau banjir. Ini kita ngeliput banjir ya gitu. Kita ngeliput apanya dulu nih? Kita ngeliput banjirnya. Kita ambil contoh lah, kita ngeliput banjirnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk banjir sendiri, ya kita ambil gambar banjirnya aja. Tapi jangan sebagai berita pokok gitu, ngerti nggak? Jadi ada itu sebagai insert gambar aja. Intinya adalah siapa yang punya tanggung jawab untuk, atau mungkin valid untuk ngebahas ini tentang kebijakan pemerintah, terus
kenapa banjir ini bisa terjadi gitu. Tapi kalau misalnya untuk antisipasi banjir gitu ya tetap peralatan yang dibutuhin seperti apa sih. Jadi kan di beberapa spot itu banjir itu beda-beda ya tingginya. Nah itu sebenarnya kita koordinasi juga sih di daerah situ, RT-nya siapa atau mungkin teman kita di situ kan wartawan banyak nih, kita tanya ke teman-teman wartawan yang lagi di lokasi seperti apa aja yang perlu disiapin. Kita koordinasi apa karena kan di beberapa spot ada juga yang ngasih ban karet gitu. Jadi bisa kita pakai untuk naik, untuk ngambil berita, ngambil gambarnya, belanja gambarnya sih. Jadi nggak cuman belanja gambar pas di banjirnya itu, ambil spot yang paling aman sih pentingnya. Ya, jadi Jangan ya jangan ini sih, jangan membahayakan diri sendiri juga sih. Karena yang saya bilang tadi nggak ada nyawa yang seharga berita sih. Tetap kita harus jaga diri kita sendiri juga pas ketika di lapangan karena kendalanya pasti ada aja. Ya pasti ada aja kalau udah pasti ada terjun aja. ke lapangan ya Kak ya. Iya benar. Mulai dari narasumber yang malu-malu kamera gitu. Mulai dari ya banyak lah kendala teknis, kendala yang nggak bisa kita prediksi sebelumnya di lapangan gitu sih. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Lanjut aja ke ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang menanyakan lagi ya Kak. Banyak banget pertanyaannya sebenarnya. Dari Riki Ramdhani, Kak minta tips dong untuk memilih bahasa yang tepat untuk digunakan di berita, terutama bila isi beritanya dipenuhi dengan bahasa teknik, mengingat segmentasi khalayak yang beragam dari usia maupun pendidikannya, gitu Kak. Jadi kayak tipsnya memilih bahasa yang tepat dari misalnya kayak dari usia tua sampai usia muda kayak gitu. Tips memilih kata yang tepat. Kalau misalnya saya sendiri grammar Nazi ya, jadi emang mulai dari diksi, mulai dari redaksinya, tulisannya itu harus diperhatiin sedemikian rupa. Cuman kalau misalnya tipsnya selalu lihat lagi terus dan terus sih hasil dari pemberitaan yang kita tulis, dan kita itu kenapa ada quality control, kita ngobrol tentang kualitas isi beritanya, di situ nanti diperhatiin. Kalau misalnya ditanya tipsnya ya kita harus lihat terus menerus hasil berita yang kita buat sih. Udah sesuai belum sama kebutuhan kita dari sebelumnya gitu. Jadi emang tetap walaupun udah kita perhatiin harus kita bahas balik sih, harus disupervisi isi beritanya. Jadi memang produser harus koordinasi juga sama wartawannya, beritanya isinya akan seperti apa. Jadi redaksinya bagus, penulisannya bagus, judulnya bagus, looks-nya bagus, semuanya nyampe, isi pesannya, isi informasinya dapat gitu sih. Jadi yang penting dicek secara berulang, jangan sampai ada typo, jangan sampai, karena satu typo aja bisa salah kan. Mulai dari penulisan jabatan aja bisa salah, kadang narasumbernya juga bisa nuntut itu mungkin gitu sih, dicek lagi. Karena beberapa ada beberapa case media tuh salah tulis terus ya direvisi sih. Karena memang nggak ada berita yang 100% ya sempurna sih. Jadi emang harus ada quality controlnya lah. Setidaknya pun kalau misalnya belum ada divisi quality control, ya kita balikin ke produser, kita bedah lagi sih isi beritanya sih akan seperti apa gitu sih. Oke, lanjut ya Kak. Secara berulang. Saat ada yang bertanya juga, boleh? Kalau misalnya kayak suara, ini dia tentang suara nih Kak. Kalau suara boleh. Suara pas wawancara apa pas voice over nih? Voice over. Pas voice over ya. Itu belajar otodidak atau ikut privat kayak gimana gitu? Sebenarnya otodidak sih. Kalau misalnya saya sendiri otodidak ya. Cuman memang beberapa media brand guide itu nggak boleh suara voice over-nya itu cempreng gitu. Jadi emang harus baik-baik latihan. Saya dulu sempat magang di radio sebagai announcer, jadi emang ada latihannya mulai dari humming, mulai dari jaga kesehatan juga sih sebenarnya poinnya, kardio. Jadi pernapasan kita tuh lebih luas untuk ngebuka apa ya saya bilangnya,
lebih jaga pernapasannya sih. Jadi pas begitu kita ngebacain teksnya, ngebacain beritanya juga nggak sesak-sesak gitu. Karena kan berita tuh panjang-panjang, jadi emang harus ada kasih space. Karena kalau misalnya secara penulisan ada kita kasih garis miring sih untuk jeda sih. Jadi emang harus ada teknik-tekniknya tersendiri sih. Oke, jadi setuju ya Kak. Terus ada lagi pertanyaan nih Kak, banyak banget pertanyaannya. Boleh, nggak apa-apa, saya sambungin nih. Memang kalau misalnya Dan ngebahas dari topik-topik. akun Pak Lupi, saat ini kan lagi booming banget nih namanya diskusi-diskusi via online kan dari Ya, diskusi via online lagi ya. pandemi seperti ini. Nah, setelah pemaparan di sana ada diskusi, misalnya kayak diskusi. Terus kalau dari hasil diskusi tersebut kita buat berita, bagaimana Kak? Itu kita kontak dulu pemateri pelaksana webinar atau langsung bisa buat beritanya Kak? Dan kita cuma ikut menyimak, tidak ikut mewawancarai atau bertanya gitu Kak. Jadi kayak mantau nih, misalnya kan kayak ada yang mantau tentang webinar ini. Terus mereka mau membuat beritanya Kak, apakah harus bertanya dulu atau bagaimana Kak? Tergantung acara ya. Kalau misalkan ada acara yang tertutup, ada perlu akses atau mungkin berbayar dan segala macam. Cuman memang kadang di beberapa acara dia ngeluarin press release sih. Jadi emang kita kontak person ke yang pembuat acaranya atau mungkin instansi yang buat acaranya, kita kontak person ada press release-nya nggak yang bisa kita jadiin berita. Tetap kita harus kenalin dulu kita dari media mana, kita minta press release-nya, nah ini teknik-tekniknya sih yang kayak saya jelasin tadi sebelumnya, ada observasi, ada wawancara, dari riset data. Mungkin bisa dipakai dengan observasi dan riset data. Jadi kalau misalnya kita nggak dapat akses di acara itu, kita bisa observasi dari berita-berita yang naik. Jadi bukan cuma ngebahas si acaranya itu aja, tapi acara itu bahas topik apa nih. Nah itu kita ulik, baru kita masukin ke acara itu, ambil belanja gambarnya aja sih. Karena kan biasa kan setiap acara ada dokumentasinya ya. Iya. Dan diupload ke media sosial si acara itu, ya kita ambil, kita riset datanya, kita jadiin satu berita sih, itu ya sih. Oke, jadi seperti itu. Lanjut ya Kak. Siap. Ini pertanyaannya, Kak, terkadang kan ada satu kegiatan tapi tidak ada narasumber yang berbicara, misalkan kegiatan pemberian bantuan sosial. Jadi kita hanya bisa kumpulin foto-fotonya aja Kak, terus kita diminta untuk buat berita. Apakah bisa buat berita itu tanpa ada pembicara, maksudnya kayak ada pembicara dari si siapa? Narasumbernya itu. Kayak narasumbernya ini nggak usah nyantumin narasumbernya, bisa Kak? Bisa, tanpa harus ada narasumbernya bisa. Itu tadi ada tiga tekniknya ya, itu bisa masuk ke riset data sih. Jadi walaupun nggak ada narasumbernya, kita bisa riset data seperti apa bantuan sosial ya. Iya betul. Ya bantuan sosialnya seperti apa, karena ambil contoh di pemerintah daerah tuh kadang dia udah mulai terbuka dan dia mulai publikasiin di media sosialnya mereka. Walaupun kita nggak dapat informasi ya di media sosial mereka, kita harus juga lihat ke lapangan sih. Lihat ke lapangan, kita jumpain instansi yang terkait yang bisa didatengin. Nggak cuma pas acaranya itu aja. Jadi pengambilan berita nggak cuman bisa nggak harus, tanpa harus live aja sih, live report atau mungkin paling aktualisasinya. Kalau misalnya reportase yang paling cepat, paling lama tuh 1 hari atau mungkin 3 hari setelahnya, itu sih yang paling aktual sih. Jadi nggak cuma pas begitu ada acara donasi bantuannya itu, kita bisa kumpulin datanya dulu dari sebelum acara, setelah acara. Nah kita kumpulin data lagi yang kurang untuk dijadiin satu berita. Jadi kalau misalnya ditanya bisa nggak dibuat jadi berita tanpa ada narsum di dalamnya, bisa, dengan cara riset data dari berbagai sumber valid instansi terkait itu sih. Oke. Jadi masih bisa buat berita walaupun nggak ada wawancara dari narasumbernya ya Kak? Benar sih. Karena kalau misalnya teman-teman lihat sendiri, bahkan sebuah berita bisa dilihat dari sumber caption Instagram bisa. Itu kenapa ada beberapa news, ada beberapa nilai berita tuh ya kayak gitu. Ngerti nggak? Gimana sih bilangnya? News value-nya tuh kurang gitu. Karena sumbernya cuma dari caption Instagram. Jadi itu bisa misleading.
cuman mentingin page view-nya aja sih. Jadi emang kalau misalnya di GPRTV sendiri kan kita kan harus news value-nya seperti apa dan segala macam itu sih. Sumbernya harus valid juga. Dan mungkin ada pertanyaan terakhir kali ya Kak. Boleh, perayaan terakhir, perayaan 5, perayaan lagi boleh. Karena saya lebih seru sih kalau misal kita diskusi sharing apa yang pengen diobrolin, karena reportase sendiri ini banyak banget yang bisa diobrolin pas begitu di lapangan, sharing pengalamannya seperti apa di lapangan ini. Saya ngobrolin based on pengalaman saya sebagai reporter aja ya di jurnalis GPRTV, karena kalau bisa dibilang saya jurnalis kemarin sore sih. Oh, baru. Di GPRTV. Dan lanjut aja Kak, untuk boleh. mempersingkat waktu, apakah noise atau gangguan bisa hilang pada suara rekaman? Contoh saat wawancara, ada tiba-tiba suara misalnya barang jatuh gitu, itu gimana cara menghilangkannya? Mungkin ini teknik pengedit kali ya Kak? Iya, di editing. Iya. Nanti bisa dijelasin di kelas yang di kelas GPRTV yang lain. Pantengin terus, jangan sampai tidak datang di kelasnya kalau misalnya Anda bertanya pertanyaan seperti itu. Karena nggak bisa dihilangin sih. Ya, kalau misalnya ada gangguan, palingan seperti yang saya bilang tadi, meminimalisir suara-suara noise. Jadi emang kalau misalnya di proses editing itu ada mulai dari Adobe Audition, di Premiere Pro-nya juga bisa kita sunting sih suara-suara yang jadi noise. Cuman kalau misalnya memang parah, jangan dimasukin tapi dijadiin voice over sih. Jadi kalau misalnya ini recordnya berisik nih, nggak bisa dipakai jadi berita, bisa dipakai. Caranya gimana ya? Tulis, kita yang ngedabing, kita yang nge-voice over, jadiin berita. Tapi bukan pure hasil recordnya itu ya. Tapi kita tulis terstruktur mungkin sih 5W1H atau mungkin piramida terbalik dan segala macam by timing lah. Jadi suatu misalnya hasil wawancara itu harus kita analisis terlebih dahulu, nggak plok aja gitu hasil rekaman kita tulis semua, nggak mungkin ya kayak. Ya benar, semua hal bisa jadi berita kok. Semua hal bisa jadi berita tergantung cara kita ngekemasnya seperti apa sih. Seberapa ringan, seberapa berat, dan seberapa menarik untuk bisa dibaca ke range usianya yang luas gitu. Jadi nggak cuma orang tua aja, tapi yang anak-anak muda juga tertarik lihat berita sih. Cuman kalau bisa dilihat anak muda sekarang udah mulai banyak yang tertarik baca-baca berita. Sebenarnya yang berita-berita di media-media online kali ya. Iya, banyak kan. Terus ini kan karena penutupan ya Kak ya. Ya, boleh penutupan. Mungkin ada closing statement dari Kakak nih kan, Kakak sebagai jurnalis. Dan closing gitu, statement. Seperti apa biar mungkin teman-teman di dalam forum ini ada yang ingin bercita-cita jadi jurnalis, gimana tuh tips and triknya gitu Kak? Tips and trik, motivasi, closing statement ya Mbak ya. Sebenarnya klise sekali sih, cuman kalau misalnya memang sebagai jurnalis harus punya prinsip sih. Jadi kalau misalnya ada yang benar, dibenarkan, jangan disalahin. Jadi emang kayak misalnya kita punya prinsip berimbang aja sih beritanya. Jadi nggak cuma lihat satu perspektif, tapi ada dua perspektif, ada banyak sumber, ada banyak opini di situ di dalam sebuah berita itu. Yang penting jangan jangan mentingin page view, jangan mentingin views. Cuman memang tergantung kebutuhan perusahaan itu sendiri ya. Kita kan nggak bisa ngatur. Cuman kalau misalnya kita udah bekerja sebagai jurnalis di media itu ya kita harus ngikutin seperti apa kerja di perusahaan itu. Cuman memang kalau misalnya untuk jadi jurnalis ya punya prinsip ya sih. Benar-benar salah-salah, kasih point of view yang banyak, nggak cuma dari satu narsum, tapi kita harus lihat realita di lapangan seperti apa, itu ya sih. Dan jangan lupa cari sumber yang valid, karena di berbagai instansi sekarang udah mulai main ke media sosial. Kalau misalnya di media sosial ada misinformasi, bisa datengin ke kantornya langsung, cari narasumber yang valid sih, itu ya sih. Oke, demikian dari saya, teman-teman. Semoga materi atau mungkin bahan-bahan yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa olahraga untuk apa ya, supaya kita bisa jaga diri kita di pandemi pandemi kayak gini, bener sih. Terima kasih banyak ya Kak, Tengku Adrian. Sama-sama, sampai ketemu di kelas vlog, saya ngisi di kelas vlog juga. Oh iya.